Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ujang Komarudin. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan berseri ya, membahas tentang capres dan cawapres potensial. Nah, kali ini saya akan membahas tentang AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, anak mantan Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ketika kita bicara Partai Demokrat, tentu Partai Demokrat tidak bisa mengusung calonnya sendiri, harus berkoalisi ya, dengan partai-partai yang lain. Nah, potensi kelebihan AHY adalah dia belum banyak kasus, dia juga anak muda gitu, dia penuh semangat gitu kan. Ini yang menjadi publik gitu, atau anak-anak muda ya, khususnya milenial itu ya banyak simpati kepadanya. Nah, dengan tidak banyaknya kasus di persoalan hukum atau korupsi gitu kan, lalu juga dia juga sosok yang tegas gitu ya, sosok anak muda yang smart gitu ya. Ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak milenial. Nah, peluang inilah sebenarnya yang harus dikapitalisasi oleh AHY ya, agar bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari anak-anak muda Indonesia. Nah, lalu apa? Dia juga ada di partai politik atau Partai Demokrat ya, yang tentu partai yang pernah berpengalaman 2 periode di pemerintahan. Tentu ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Partai Demokrat. Walaupun memang politik berganti, politik dinamis, tapi pengalaman itu penting. Nah, lalu apa yang menjadi kekurangan dari AHY ya? Tentu ya tadi ya, pengalaman misalkan di pemerintahan belum ada, ya kan, belum pernah misalkan menjadi kepala daerah, belum pernah menjadi menteri gitu, belum pernah menjabat di legislatif. Ini juga menjadi kekurangan dari sosok AHY. Tapi tidak ada masalah ya selama rakyat mendukung ya kepada siapapun figurnya, termasuk pada figur AHY. Nah, tetapi memang rakyat butuh parameter, butuh standar, butuh ukuran bagi calon capres dan cawapres. Ya tentu tadi standar dan ukurannya adalah kinerja. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya, kinerjanya AHY itu diukur bisa ketika dia memimpin Partai Demokrat, itu saja. Artinya non pemerintahan. Bagaimana AHY mengelola Partai Demokrat, apakah bagus atau tidak, itu bisa menjadi ukuran. Ya, kinerjanya di situ. Lalu bagaimana AHY bisa mendekati publik, itu juga bisa menjadi ukuran. Nah, kekurangan belum berpengalaman ya kan, belum pernah masuk pemerintahan ya, ini juga harus menjadi perhatian dari AHY itu sendiri. Nah, ketika kasus Demokrat kemarin ya dikudeta ya oleh Muldoko CS, itu menjadi keuntungan ya bagi Partai Demokrat dan bagi AHY ya, karena konteksnya adalah bagaimana Demokrat itu naik suaranya gitu deh, AHY juga elektabilitasnya naik. Itu menjadi momentum yang bagus sebenarnya. Artinya pihak-pihak yang dikudeta, pihak-pihak yang didolimi oleh pihak yang lain, itu biasanya mendapatkan simpati publik gitu. Nah, ini menjadi poin tersendiri bagi Partai Demokrat dan AHY. Nah, bagaimana kansnya AHY ke depan? Ya tergantung bagaimana AHY dan Partai Demokrat ya dalam bisa membangun koalisi besar ya, atau koalisi yang memenuhi persyaratan 20% ya, presidensial threshold. Artinya inilah yang menjadi titik perhatian. Tapi yang utama dan paling penting adalah bagaimana AHY terus menaikkan elektabilitasnya. Kalau elektabilitasnya stagnan apalagi turun, tentu ini akan menjadi persoalan. Tetapi kalau elektabilitasnya naik terus seiring berjalannya waktu ya, dengan kinerja Demokrat misalkan yang menjadi kepala daerah, lalu juga yang menjadi legislatif gitu, bagus, itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi kalau sebaliknya ya tidak memuaskan publik, tentu ini akan merugikan Partai Demokrat dan AHY. Nah, kansnya nanti itu ya tentu tergantung bagaimana tadi menaikkan elektabilitas dirinya sendiri gitu ya. Lalu juga bagaimana membangun koalisi dengan partai-partai politik sehingga AHY bisa menjadi capres ataupun cawapres. Karena kita belajar di pengalaman 2019 yang lalu, bagaimana AHY ya tidak jadi menjadi cawapresnya Prabowo. Lalu
konflik ketika itu sesaat gitu ya, karena tidak jadi cawapres, ini harus menjadi perhatian daripada AHY dan Partai Demokrat. Jangan sampai gitu ya, ketika pendaftaran sudah dibuka, pencapresan sudah jalan, nanti misalkan di bulan Juni 2023 ya, proses pertahapannya, kalau kita hitungannya 8 bulan sebelum pencoblosan begitu, maka harus menjadi perhatian dari AHY sendiri, jangan sampai dia tidak lolos atau tidak didukung oleh partai-partai politik untuk menjadi capres ataupun cawapres. Ini tentu akan menjadi kerugian besar, karena bagaimanapun ya partai-partai politik gitu ya, termasuk Demokrat, itu penting untuk bisa mengusung atau mendukung capres dan cawapres dari kadernya ataupun dari kader yang lain sebenarnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan efek ekor jas itu gitu loh. Jadi kalau dia ada tokoh figurnya yang maju menjadi capres cawapres, tentu juga itu akan berdampak kepada partai politiknya, akan berdampak pada perolehan suara partainya. Dan ini terjadi di 2019 yang lalu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.